Perkenalkan, nama saya Gabriel Sagala, taruna dari Politeknik Kelautan Perikanan Dumai dengan NIT 181091010, prodi atau semester perikanan tangkap semester 4, mata kuliah perencanaan pelayaran, dosen pengampu M. Habib EY STRPI MSI, yang dimana saya akan menjelaskan perencanaan pelayaran terlebih dahulu. Perencanaan pelayaran. Sebelum menentukan perencanaan pelayaran ada baiknya menentukan sebuah pelayaran secara matang-matang yang bertujuan agar pelayaran dari suatu tempat ke tempat tujuan dapat berjalan dengan lancar dan selamat serta efisien. Yang kemudian sistem Boyac IALA untuk pelaut dan berbagai jenis tanda. IALA ini yaitu International Association of Lighthouse Authorities, yang dimana sebuah badan internasional yang dimana berwenang untuk mengatur sebuah tanda atau lampu suar dan bagaimana sistem suar digunakan dan apa sih kegunaannya. Yang kemudian IALA ini didirikan pada tahun 1957, merupakan asosiasi penyedia keahlian dan sarana kelautan perambuan atau tanda di laut yang digunakan agar navigasi di laut aman di setiap daerah atau seluruh dunia. IALA ini mengusulkan sistem yang memungkinkan kegunaan tanda lateral yang berada di setiap wilayah. Akan tetapi wilayah A warna merah, sistem lateralnya digunakan untuk menandai sebuah jalur dengan warna hijau untuk di sisi kanan, sedangkan wilayah B warnanya terbalik. Sistem Boyac IALA ini menyediakan 6 jenis tanda antara lain, yaitu yang pertama tanda lateral, yang kedua tanda kardinal, yang ketiga tanda bahaya yang terisolasi, yang keempat tanda air yang aman, yang kelima tanda khusus, yang keenam pelampung penandaan kecelakaan darurat. Tanda lateral. Tanda lateral adalah sistem pelampung yang menunjukkan arah sisi kanan dan kiri dari lambung kapal untuk menunjukkan sisi perairan yang aman dilayari oleh kapal-kapal pada sistem lateral. Pada sistem lateral ini terbagi atas dua jenis, yaitu sistem A dan sistem B, yang dimana sistem A ini gabungan sistem kardinal dan lateral, merah di sisi lambung kiri. Aturan ini cocok dipakai di Eropa, Afrika, Australia, dan beberapa perairan di Asia termasuk Indonesia. Sistem wilayah B ini terdiri dari Amerika Utara, Selatan, Amerika Tengah, Jepang, Korea, dan Filipina, yang dimana bisa dilihat wujud dari lateral mark ini. Pada region A kita bisa melihat dari gambar perbedaan region A dan region B itu adalah cuma penempatan posisi. Pada region A atau part hard mark ini warnanya merah, untuk bentuknya ada silinder, pilar, dan tiang. Untuk tanda puncaknya yaitu ada silinder tunggal warna merah, dan ketika pada malam hari mark ini mengeluarkan lampu warna merah pada irama lampunya, yaitu cahaya 2 detik dalam satu putaran. Untuk starboardnya berwarna starboard hard hand marknya berwarna hijau, untuk bentuknya sama, silinder, pilar, dan tiang. Yang kemudian terus tanda puncaknya kerucut tunggal berwarna hijau, irama lampunya 2 detik dalam satu putaran. Nah, yang pada region B ini sama sebenarnya, tetapi kebalikan dari region A. Pada
lampu pada silindernya warna hijau, pada pilarnya warna hijau, dan tiang berwarna hijau juga. Tetapi dari region B ini, ketika kapal sedang berlaju itu melewati dari sisi kanan. Pada region A, ketika kapal sedang berlaju, dia melewati dari sebelah kiri, berbalik arah. Dan kemudian saya akan menjelaskan tanda kardinal. Tanda kardinal, tanda air yang menunjukkan untuk penandaan perairan yang aman terdapat di sekeliling tanda tersebut. Namun Tanda kardinal ini digunakan untuk menandakan daerah bahaya yang menunjukkan arah perairan paling aman. Tanda kardinal memiliki warna hitam dan kuning yang khas. Kemudian di ujungnya terdapat kerucut yang menandakan arah yang terdapat pada kompas. Tanda kardinal ini dapat digunakan untuk menunjukkan satu, perairan terdalam pada area di sisi tanda. Yang kedua, sisi aman untuk melewati bahaya. Yang ketiga, menarik perhatian seperti tikungan persimpangan atau beting. Jadi ada 4 tanda pada tanda kardinal waktu ini yang dari 4 arah mata angin, yaitu yang pertama itu north, east, south, dan west. Kita bisa melihat dari gambar tersebut, kalau kita lihat dari bentuk 4 ini yaitu sama aja, tetapi untuk warna lampunya sama. Nah, yang membedakan itu adalah warna tanda puncak dan irama lampu. Dan untuk north, nah itu warnanya itu ialah kuning dan hitam. Jadi hitam berada di atas kuning, dan tanda puncaknya itu ada 2 kerucut yang menghadap ke atas. Dua kerucut menghadap ke atas. Dan irama lampunya itu very quick dan quick. Dan untuk very quick ini dia setiap 5 detik, dan setiap quick itu setiap 10 detik. Dan kedua edge. Kalau edge ini dia mempunyai warna hitam dengan garis horizontal kuning di tengah-tengah, dan warnanya hitam kuning. Yang pada edge ini yang berlawanan arah. Jadi pada sudut kerucut itu ada atas dan bawah. Kalau short, dia mempunyai warna kuning dan hitam, dengan kuning berada di atas hitam. Nah, untuk tanda puncaknya dia mempunyai 2 kerucut yang menghadap ke bawah. Bisa Anda melihat. Dan warna lampunya, irama lampunya, dia mempunyai very quick, cahaya panjang setiap 10 detik, dan quicknya itu ialah kecil panjang pada setiap 10 detik. Dan untuk wedge itu warna kuning dengan garis horizontal hitam di tengah-tengah, dan warnanya kuning hitam kuning. Nah, untuk tanda puncak dia mempunyai dua kerucut yang berlawanan arah.
Jadi sudut kerucut itu sering berhadapan atas bawah. Yang bisa Anda lihat di gambar, dia mempunyai irama lampu very quick 10 step cahaya 10 detik dan mempunyai cahaya 15 detik. Nah, ini singkatan dari cardinal mark. Yang ketiga yaitu isolated danger mark, yang dimana tanda bahaya terisolasi ini digunakan untuk menunjukkan bahaya terpencil seperti batu atau bangkai kapal yang bisa mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pada kapal berada di perairan yang dapat dilalui sekelilingnya. Tandanya didirikan di atas bahaya, yang kita bisa melihat dari gambar tersebut. Dia memiliki warna hitam dengan garis horizontal berwarna merah. Nah, untuk bentuknya ya bebas tetapi tidak bertentangan tentang tanda lateral mark seperti pilar atau tiang. Nah, untuk tanda puncaknya adalah dua buah lingkaran hitam. Nah, ketika malam dia memiliki cahaya lampu berwarna putih. Nah, untuk yang berwarna irama lampunya mempunyai 2 detik dalam satu putaran. Yang keempat yaitu shape watermark. Mark ini menunjukkan bahwa tanda air yang menunjukkan bahwa perairan yang aman terdapat di sekeliling tanda tersebut. Namun tanda ini tidak menandai bahaya. Mereka adalah satu-satunya tanda untuk memiliki garis vertikal. Mark ini adalah satu-satunya itu seperti saya bilang tadi mempunyai garis vertikal. Bisa teman-teman lihat dari gambar wujud dari vertical mark, shape watermark ini. Untuk warnanya dia adalah, saya akan jelaskan, garis vertikal merah dan putih. Untuk bentuknya adalah bola, pilar, dan tiang. Nah, untuk tanda puncaknya dia ada lingkaran merah single atau tunggal. Jadi untuk ketika malam dia mengeluari lampu berwarna putih, dan untuk irama lampu yaitu satu cahaya panjang setiap 10 detik, atau dia ditandai dengan Morse A. Tanda, teman-teman tahu tanda dengan Morse A kan, titik garis. Dan ini dari wujud dari shape watermark. Yang kelima itu ada special mark, yang dimana special mark ini pada tanda khusus biasanya tidak membantu navigasi, tetapi digunakan untuk menunjukkan suatu kawasan khusus, zona rekreasi, batas kecepatan area tambatan, menyelam, dan kontrol air dengan tanda logo khusus. Pada tanda ini dapat menunjukkan tanda seperti area latihan militer, zona rekreasi itu, kabel di bawah laut, dan saluran pipa dan lain-lain. Nah, bisa teman-teman lihat dari wujud special mark ini di bawah ini, dia memiliki warna kuning. Nah, untuk bentuknya dia bebas tetapi tidak bertentangan dengan mark dengan yang lain. Untuk tanda puncaknya yaitu ada kuning tunggal berbentuk X atau silang. Nah, ketika malam dia memiliki warna lampu warna kuning, dan untuk irama lampunya lain daripada yang lain, irama dari tanda-tanda kardinal lain.
seperti tanda cardinal mark, safe watermark, dan isolated danger mark. Nah, jadi cukup sekian dari penjelasan saya, ialah atau International Association of Authorities dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah ataupun materi yang kurang, saya mohon maaf dan semoga teman-teman dapat memakluminya. Terima kasih, selamat pagi.